Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Ishak, insya Allah baru sembuh dari sakit minggu lalu. Insya Allah. Semoga suaranya hari ini sudah normal. Amin. Untuk bisa didengar dengan jelas. Jelas sekali Ustazah. Alhamdulillah ya. Suaranya. Semoga Mas Ishak dan turul-turul Victor yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi semua urusan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ustazah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kira-kira kita akan membahas tentang nopo niki Ustazah? Iya. Pagi hari ini saya ingin ambil kesempatan untuk mengangkat satu persoalan yang menimpa generasi juga, tapi tidak hanya generasi ini, sebenarnya juga menimpa keluarga pada umumnya ya Mas Ishak ya. Semuanya ya. Yang itu kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak memiliki kesadaran yang bersandarkan kepada pemahaman Islam, mungkin masuk ke dalam rumah-rumah kita ya, berkaitan dengan judi online. Judi online hari ya. Ini mengancam dan nggak sekedar mengancam ya, sudah mulai menghancurkan generasi dan keluarga. Masya Allah. Kaum muslimin di Indonesia ya. Baik. Jadi masih nyambung dengan apa yang kita bahas pada bulan lalu sebelumnya ya. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana sosmed ya, ada bahaya predator seksual yang bermain online yang mengancam anak-anak kita, tapi ternyata korbannya juga tidak hanya anak-anaknya, emak-emaknya juga gitu ya. Hari ini mulai ada juga modus kerusakan atau kejahatan yang juga memanfaatkan situasi online, situasi daring, dunia maya, dunia digital hari ini untuk kemudian orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu di belakangnya itu hanya memikirkan tentang cuan, tetapi kerusakan yang kemudian ditimbulkan itu kemudian mereka abaikan. Nah, kita yang harus kemudian memiliki sebuah kesadaran untuk memahami situasi krusial ini begitu ya Mas. Masya Allah. Jadi seputar itu insya Allah kira-kira hari ini. Ya. Baik Ustazah, kita akan mulai. Baik dulu Victor, Anda bisa bergabung nanti dengan kami di 08123493939390. Mari kita simak kajian pada pagi hari ini dengan pembahasan judi online menghancurkan keluarga dan generasi bersama Ustazah Faiza Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Baik Ustazah, monggo disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah musallian ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, dulur Victor sekalian yang dirahmati Allah, para sahabat yang mungkin juga menyimak kita baik melalui live IG Radio El Victor maupun juga melalui live Facebook saya di akun Faiza Roshidah, ataupun yang kemudian menyimak kita masih melalui radio ya, on air di 93,3 FM mungkin sambil nyetir di jalan gitu ya, atau yang kemudian mau mencoba menyimak perbincangan kita melalui aplikasi live streaming yang bisa di-download di Play Store ya. Namanya Radio El Victor Surabaya ya. Iya, Radio El Victor FM katanya. Iya. Jadi semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dimampukan, diberkahi semua urusan kita, dan kita diberi keberhasilan untuk menyempurnakan semua amanah-amanah kita hari ini. Sahabat sekalian, dulur El Victor sekalian, bisa dibilang hari ini itu kita sedang mengalami situasi darurat judi online. Masih Indonesia sedang darurat judi online. Saya mau izin menyampaikan beberapa data untuk menunjukkan bagaimana sih sedarurat apa sih situasinya gitu ya. Boleh. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Drum Empit ya, Sistem Monitor dan Analisis Media Sosial. Ini pasti ngerti, kalau yang main sosmed pasti tahu apa Drum Empit itu. Dikatakan bahwa ditemukan bahwa Indonesia itu saat ini menjadi peringkat nomor 1 dalam hal pemain judi online, slot dan gacor. Nomor 1 kita ini, mengalahkan Kamboja, Filipina, bahkan Rusia. Dan kata Menkominfo sendiri itu korban judi online ini itu didominasi kaum muda berusia 17-20 tahun. Menurut laporan Menko Polhukam Hadi Cahyanto, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia.
Tapi yang kalau kita bilang sekitar 4 juta itu ya, itu sudah lebih dari 1% loh ya dari penduduk kita gitu ya. Kalau mau menunjukkan itu kecil apa besar sih, bayangkan kalau seandainya mereka itu kumpul dalam satu tempat. Ya, jadi kalau kumpul dalam satu tempat 4 juta orang berjudi, itu kira-kira butuh lebih dari kalau ditempatkan di semacam GBK gitu ya, Gelora Bung Karno, itu mungkin 10 kalinya gitu ya, nggak cukup Mas Ian itu. Jadi besar sekali, besar. Satu kota itu sebenarnya. Ya, lu enggak 4 juta ini kan tersebar di mana-mana gitu ya. Tapi kan karena online kan kayaknya nggak terlalu kelihatan itu. Angkanya betul. Sebesar itu kita akhirnya membacanya sebagai sebuah angka saja. Tapi bayangkan seandainya itu kemudian dikumpulkan gitu ya, judinya itu enggak online tapi offline. Itu kita itu punya GBK yang sudah sebesar itu butuh puluhan lebih gitu, untuk bisa menampung mereka melakukan aktivitas yang kita tahu itu adalah sebuah keharaman, sebuah kerusakan gitu ya. Nah, dan yang berbeda dengan situasi sebelumnya gitu ya. Kalau judi ini memang dari dulu, dari ada ya, peradaban manusia dulu sampai sekarang ya ada, memang ada, tetapi dia kan kemudian bertransformasi dalam berbagai macam bentuk dan sangat dipengaruhi oleh peradaban itu memang memeliharanya, memandangnya sebagai sesuatu yang bagian dari lifestyle kah, ataukah kemudian itu dipandang sebagai sebuah kerusakan. Nah itu yang kemudian juga akan menentukan. Nah hari ini ketika kemudian dunia bertransformasi ke arah digital, judi pun juga ikut mengalami transformasi dari yang sifatnya judi konvensional, harus ketemu kelihatan mojok main kartu atau gaple atau kelihatan ada uang yang dikumpulkan gitu kan ya sebagai totoan atau taruhannya. Sekarang itu tidak perlu ada kelihatan seperti itu, karena mereka bisa masuk menyusup melalui gadget-gadget kita ya. Orang bisa terlihat sedang nggak terlihat sedang main judi sekalipun dia itu di dalam masjid gitu ya. Meskipun di dalam masjid nggak kelihatan. Kebalik kalimatnya ya. Orang bisa main judi meskipun dia itu ada di sudut masjid misalkan, karena dia cukup menyendiri saja dengan gadgetnya. Ekstrimnya seandainya kemudian dia itu mau main tuh di depan Ka'bah pun bisa gitu ya. Pernah lihat video viral seseorang yang memakai pakaian ihram tapi main game di pelatarannya Ka'bah gitu ya. Lah judi online itu tuh banyak sekali yang kemudian dia berkelindan dengan game-game online. Jadi hari ini orang itu untuk kemudian masuk menjadi pelaku dari judi online itu tidak harus kemudian kelihatan itu tadi. Ada kumpul lingkaran di bawah jembatan kah, atau kemudian di tempat-tempat seperti kasino-kasino tertentu, tidak harus gitu. Dia bisa di kamarnya, dia bisa sambil makan, dia bisa sambil seolah-olah sambil ibadah gitu loh. Dimanapun kapanpun itu ya. Bahkan dia bisa melakukan kemaksiatan judi online ini tadi begitu. Dan selain itu yang berbeda lagi itu adalah dari sisi data demografi pemain judi online-nya. Disingkat judol Mas Isak, gampangnya judi online. Judol Ya. Kalau pinjaman online kan pinjol. Nah, ini judol gitu ya. Jadi singkatan pun mengalami transformasi. Nah, dari data demografi pemain judol hari ini itu sudah mulai ada yang di bawah 10 tahun, anak-anak sudah mulai ada. Masya Allah. Itu sekitar 80.000 orang. Antara 10 sampai 20 tahun itu 440.000 orang. Ini angka-angka besar loh ini. Kemudian 21 sampai 30 tahun itu ada 520 orang, dan yang terbesar di sini adalah usia 31 sampai 50 tahun itu ada 40%, sekitar 1,64 juta. Masya Allah. Di atas 50 tahun berarti ngomong tua-tua ini juga ternyata ya, lansia-lansia itu juga ada 34%, 1,35 juta. Nah, sekarang kalau dulu pemain itu mungkin banyaknya adalah orang-orang kalangan menengah ke atas gitu ya. Kalau Anda bayangkan kalau anak-anak kan nggak mungkin dia sudah kaya raya sejak lahir gitu ya. Ya kecuali ada anak-anak sultan gitu ya. Artinya apa? Hari ini anak-anak yang nggak punya privilege, memang sudah kaya sejak lahir pun itu bisa masuk, bisa ikut menjadi pemain judi online, karena mereka itu bisa naruh totoannya itu, transaksinya itu dari 10.000 Mas Isa, dari 10.000 sampai 100.000. Kalau yang kelas bawah itu ya, menengah ke bawah itu, ini jumlahnya terbesarnya, pemain yang terbesarnya itu 80%-nya itu ada di menengah ke bawah. Itu transaksinya itu antara 10.000 sampai 100.000. Tapi kalau menengah ke atas itu dari 100.000 sampai 40 miliar.
miliaran ya. Masya Allah. Nah, dan yang lebih miris lagi gitu ya, bukan sekedar sekarang itu masuk ke anak-anak, para pejabat negara. Nah, para pejabat negara bukan orang miskin ya, bukan orang kekurangan, orang-orang kaya dikatakan terhormat juga gitu ya. Itu para wakil rakyat itu juga banyak yang terlibat. Disebut pada sebuah data itu ada dari 1.000 orang di DPR, lebih dari 1.000 orang di DPR RI hingga DPRD terlibat permainan judi online. Ini diungkap data ini dalam rapat kerja pada bulan lalu ya, masih sakit dengan Komisi 3 DPR. Masya Allah. Dengan PPATK itu disatakan transaksi yang dilakukan itu ya puluhan miliar gitu. Dan kalau kemudian kita bilang berarti apakah itu kan hanya permainan yang masih mana sih rusaknya gitu, misalkan dibilang begitu, masih gak gambar juga diributkan angka-angka itu untuk mewakili sebuah fakta kerusakan. Kemarin pernah tahu kan yang seorang pasangan suami istri polisi, iya di Mojokerto itu ya, yang kemudian sampai dibakar itu ya, iya rame-rame. Itu kan kemudian kita mendapati fakta bahwa ternyata kan polisi sang suami itu kan terlibat judi online, kecanduan judi online gitu. Dan itu sebenarnya sudah juga diketahui oleh jalur strukturalnya, sudah mendapatkan pembinaan, tapi susah gitu untuk kemudian berhenti karena kecanduan ya. Nah, judi ini juga memang kemudian memiliki efek candu, mau online maupun nggak online gitu ya, mau offline maupun online. Ketika seseorang itu menang, itu nagih, ya kan? Wah, nanti kalau saya naruh lagi, bisa menang lagi, menguntungkan. Beli ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau kemudian kalah, ngejar nih ya. Kalah itu bikin penasaran, dan kayaknya sedikit lagi tadi sebenarnya itu. Dari 5 angka yang saya tebak ternyata hanya satu satuan saja di angka paling belakang yang itu kurang pas. Sedikit lagi kan begitu. Jadi ini memang kemudian nggak akan membuat seseorang itu ketika dia sudah masuk ke situ itu mudah untuk berhenti. Butuh sebuah effort yang cukup besar. Nah, itulah kemudian kenapa saya katakan korban ini, bayangkan kalau misalkan kemudian ini menimpa anak-anak gitu ya. Dia lagi main game, kemudian muncul iklan, tinggal ngeklik beli koin sekian ribu, top up. Ternyata kemudian ternyata dia bisa di lotre gitu kan ya. Dia ternyata memenangkan 100 ribu. Wah, dia bisa untuk beli kuota untuk main lagi dan seterusnya. Akan nyandu kan, namanya kan dia nyandu. Ini yang mau kita coba lihat, misalkan ini anak-anak, nyandunya itu akan membuat dia kemana-mana sampai bisa membawa HP-nya tadi itu, kan begitu kan ya? Ya sama dengan dia kecanduan gadgetnya. Kemudian ada unsur dia dibikin penasaran dengan untuk memenangkan lagi dan tidak mau kalah tadi, kemudian kalah tadi, dan itu akhirnya membuat dia fokusnya itu menjadi berubah. Yang seharusnya tadi dia itu belajar, tidak ada. Kemudian keinginan untuk ke arah sana. Semakin malas, semakin tidak memiliki perhatian kepada hal-hal yang lain, untuk berprestasi kah, untuk melakukan ibadah kah. Kalau kemudian ini kita bicara masuk ke dalam keluarga, si judi online ini akan membawa kepala keluarganya kah atau ibunya kah, mungkin hari-hari ada dengan tertenggelam dengan permainan judi online tadi. Makanya sampai ngapain tuh sampai juga sambil melakukan main game ini tadi, main HP-nya itu untuk loterean tadi itu, Mas Isan. Sambil ngapa-ngapain itu main HP, meskipun dia tuh mungkin katanya sambil kerja, sambil main lotre. Dan itu tentu saja dia akan kemudian melewatkan ibadah, dia melewatkan masa-masa menjalin kedekatan dengan keluarga, dia mengabaikan pendidikan anak kan begitu kan, ada lagi perhatian di situ. Kalau kalah karena penasaran, dia menghabiskan uang belanjanya kan gitu kan ya. Kalau udah ada, nah di situ juga ada sarana berkelin, dan biasanya dengan pinjaman online kan tinggal klik saja langsung dapat top up, langsung dapat kiriman sekian kan gitu kan ya. Maka kemudian dia bisa masuk ke dalam jeratan pinjaman online. Kalau kemudian itu kemudian terus dia lakukan, akhirnya akan mengantarkan kepada kerusakan pada keluarganya kan begitu kan ya. Jadi implikasinya ini sampai mengantarkan pada kerusakan keluarga, generasi dan negara begitu. Imbasnya banyak. Iya begitu. Nah, jadi ini adalah satu persoalan yang sangat
sangat besar yang harus kemudian kita cermati. Nah, lalu bagaimana, apa yang kemudian harus kita lakukan gitu ya Mas ya. Saya langsung lompat ke situ saja. Bahwa kalau hari ini dibilang tapi kan sudah ada itu upaya pencegahan, penanganan oleh negara gitu ya. Ada katanya kan bahkan gitu ya. Ada pembentukan Satgas pemberantasan judi online. Dikatakan ada 2 cara yang dilakukan di situ. Ada pencegahan, nanti itu melalui edukasi, pemberian literasi. Yang kedua juga ada penindakan, kalau misalkan ada situs-situs terbukti dia melakukan penawaran judi online atau menyelenggarakan itu, bisa ditutup, bisa diblokir. Nah, pada faktanya kemudian sampai hari ini gitu ya, meskipun sudah diklaim sudah ratusan ribu konten yang sudah diblokir, sudah di take down dan seterusnya, tetapi begitu dilakukan pemutusan situs, puluhan aplikasi juga, tapi kemudian pada detik yang sama itu ya, kemudian juga muncul kembali, lahir kembali, bermunculan kembali penawaran-penawaran judi online menggunakan server-server yang lain kah, ada yang menggunakan VPN untuk memanipulasi koneksi jaringan dan seterusnya gitu. Tambah banyak yang muncul ya. Nah, selain itu kan kemudian juga kita juga mendapati data, masyarakat juga meragukan dari sisi kesungguhannya, karena terasa sekali kalau itu hanya dilakukan setengah hati, karena kalau cuman kemudian memblokir dan ternyata yang diblokir itu juga ada tebang pilihnya, ya juga nggak akan membuat sebuah ketakutan. Apalagi kemudian ditemukan penegak hukumnya juga bermain di situ, begitu loh. Lah kalau seperti itu, para petugas yang diharapkan untuk mengelola menegakkan hukum, untuk menindak dengan tegas supaya tidak ada judi online ini, tapi kemudian dia juga main di situ. Bahkan kalau kemudian yang hari ini rame gak selesai itu kan, ada kasus yang di Cirebon itu ya, Vina Cirebon itu kan juga kemudian juga dikaitkan di belakangnya itu ada dihubungkan dengan orang-orang yang berkepentingan ini ya, dengan ada jaringan yang sedang dikatakan itu hendak dilindungi dan seterusnya. Nah, tapi yang kita mau tunjukkan bahwa memang ada realita bahwa ternyata para pihak atau yang terlibat dalam kejahatan judi online ini itu tidak hanya masyarakat gitu, tapi juga ada aparat penegak hukumnya, dan bahkan kemudian itu sifatnya ditengarai gitu ya, adalah organize ya. Nah, kemudian kalau mau lihat secara ininya saja, dohirnya ya, yang juga kemudian menunjukkan adanya masyarakat akhirnya meragukan akan bisa diberantas itu, contohnya adalah ketika viral ya statement kalau nggak salah tahun lalu ya, dari Menkominfo-nya sendiri, yang kemudian ini terlontarkan pada sebuah forum yang formal, itu rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di bulan 9 tahun 2023. Pada saat itu Menkominfo pada waktu itu melontarkan beberapa pernyataan yang mengundang polemik ya. Di antara itu kan dia kemudian menyebutkan bahwa sebenarnya yang di yang negara di Asia atau ASEAN yang dia itu masih tidak melegalkan judi online itu hanya Indonesia gitu loh. Padahal negara-negara lain itu banyak. Sementara kalau kemudian kita mau memanfaatkannya itu ya, kalau kemudian kita itu mau membuat judi online itu diilegalkan, akan ada sekitar dikatakan sekitar 150 triliun itu aliran uang yang akan keluar dari Indonesia. Lah ngapain itu kok kemudian disebutkan? Itu kan nadanya kan berarti menunjukkan kan eman gitu ya. Nah, lalu kan beliau menyampaikan bahwa karena itulah ada beberapa pihak yang kemudian mengusulkan kepada dia jangan dilarang, jangan dikatakan sebagai sesuatu yang ilegal, legalkan cukup ya, diatur, dipajai ya gitu, dipajai supaya kemudian itu bisa menjadi penghasil cuan. Nah, cuman kemudian kita baru pikirkan kalau memang itu dilegalkan, nah bagaimana melindungi generasinya. Nah ini kan sebenarnya satu statement yang absurd gitu loh. Katanya mau melindungi keluarga, melindungi generasi, melindungi masyarakat dari kerusakan akibat judi online sudah sedemikian parah
ya gitu kan ya, masuk sampai ke rumah-rumah dan sampai ke pejabat-pejabat tinggi juga begitu. Terus kalau kemudian memang mau membersihkannya, kok malah berpikir memajainya gitu loh, memberi izin dipajai, tapi nanti eksesnya yang kemudian harus dibayar apa, itu baru dipikirkan. Nah, itu namanya cara berpikir yang sangat absurd, yang sangat tidak logis gitu ya. Ya, justru menunjukkan bahwa tidak hendak memberantas, tapi ketika kemudian melihat satu hal itu dipandang bisa menghasilkan cuan gitu ya, lepas dari halal haram, itu kemudian bisa membuat satu keputusan itu dia rubah. Nah, ini kan khas cara pandang pengelolaan negara atau kebijakan, lahirnya kebijakan yang bersifat sekuler, karena tidak lagi mengindahkan halal haram, nggak menggunakan wahyu, tetapi cukup kemanfaatan atau kemaslahatan. Sementara yang dimaksud dengan manfaat atau kemaslahatan tadi, sebagaimana sistem atau peradaban yang sedang memimpin hari ini, yang sekuleristik dan kapitalistik, tentu menjadikan cuan itu sebagai acuan gitu loh. Cuan itu sebagai acuan, sehingga akhirnya wajar kalau sampai keluar statement seperti itu. Bahkan ketika kemudian yang aneh lagi kan, pada tahun yang sama, pada waktu itu kan ada salah satu artis itu ya, yang baru saja kemudian videonya viral karena dia mempromosikan judi online. Itu malah kemudian di negeri ini tuh kemudian malah dijadikan sebagai, diusulkan jadi duta judi online gitu ya, duta anti judi online gitu. Jadi memang aneh ya, sesuatu yang ya itu yang kemudian dari situlah kemudian kenapa masyarakat merasa ya kalau seperti itu ya tidak bakal hilang, nggak bakal selesai masalahnya. Nah, jadi bagaimana atau apa yang harus kemudian kita lakukan untuk kemudian melindungi generasi dan keluarga ini? Yang pertama memang pasti berasal dari kontrol diri, ketakwaan ya. Ketakwaan itu rasa takut kepada Allah, kesadaran akan ada akhirat yang akan dia itu diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan di dunia ini. Itu yang memang akan mengerem seseorang itu dimanapun dia posisinya untuk tidak melakukan keharaman dalam bentuk apapun, termasuk melakukan judi online. Mau dia ibu rumah tangga, mau dia seorang bapak, mau dia seorang anak, mau dia seorang pejabat, kan begitu. Dan kesadaran atau terbentuknya ketakwaan ini itu tidak ada dengan sendirinya Mas Ishak, tapi harus dibentuk, dihasilkan. Di situ memang ada peran orang tua. Salah kalau kemudian kembalikan kepada pembinaan di rumah, tidak bisa. Pembinaan di rumah iya, karena memang ada orang tua sebagai pelaku utama dan tanggung jawab utama pendidikan anak. Tetapi kalau kemudian ingin menjangkau pembinaan ini kepada skala bangsa, artinya itu tidak hanya orang-orang tertentu saja yang bapaknya, ibunya, ustadzah yang ngerti ngajarin anak tentang keharaman judi, tapi itu menjadi edukasi yang diterima oleh seluruh rakyat gitu ya. Maka berarti dia harus masuk ke dalam sistem pendidikan. Maka konten-konten yang mengajarkan tentang keharaman judi harus masuk dalam sistem media. Kan gitu kan ya. Juga kemudian dilakukan dalam dakwah-dakwah yang itu diaruskan oleh negara. Kan begitu ya. Jadi justru itu yang harus diberi tempat, difasilitasi. Itu satu. Yang kedua kemudian bahwa ketika hari ini kita mendapati ada banyak sekali orang-orang nakal yang bermain menggunakan dunia internet, dunia maya untuk menjajakan kemaksiatan. Berarti di situ memang dibutuhkan sebuah perlindungan yang sifatnya teknis dan praktis. Teknis dan praktis. Ya begitu kan ya. Bayangkan loh, yang menunjukkan kelemahan yang kita punya itu, bahkan penawaran judi online itu Mas Ishak, iklan-iklan itu masuk ke situs-situsnya pemerintah loh, resmi. Jadi bahkan masuk ke situs pendidikan, bahkan masuk ke situs, jadi masuk ke situs-situs pemerintah gitu, resmi negara gitu. Itu kan berarti menunjukkan dia kebobolan kan gitu kan. Keamanannya kurang. Ya satu sisi ada berarti di situ tenaga-tenaga yang mengelola IT mereka ini berarti mungkin tidak paham sehingga itu nggak mengira itu adalah sesuatu keharaman atau sebuah kesalahan, atau memang dia tidak punya kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi upaya penyusupan situs-situs oleh situs-situs judi online yang ingin merusak tadi gitu, sampai kemudian bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi harus ada upaya untuk menguatkan dengan teknologi terbaik yang kita punya untuk mencegah tidak boleh masuk sampai ke negeri ini itu kerusakan tersebut begitu secara teknologi. Yang berikutnya adalah
memang harus ada yang namanya apa, cyber online ya, cyber online kayak polisi tapi di dunia online, di dunia maya. digital, di dunia maya. Ya memang dia tuh memang ibaratnya, kalau saya membaca di sebuah kitab Ajiza Daulah Khilafah Islamiyah, struktur negara Islam, itu kan kita mendapat penjelasan tentang polisi gitu ya, tentang syurta, aparat penegak hukum. Itu memang mereka haruslah kumpulan orang-orang yang teristimewa dalam satu, integritas kepribadian. Jadi memang harus memiliki kepribadian yang lebih baik daripada siapapun karena dia penegak hukum. Jujur, adil, dia memang orang yang terpercaya, dia memang orang yang solid, dia baik, bukan ya. orang yang fasik, dia bukan orang yang suka maksiat, ya. Itu seperti itu. Dia harus orang yang seperti itu, dan kemudian ini dibantu dengan sebuah mekanisme atau sistem yang membuat mereka itu bisa optimal menjalankan tugasnya, misalkan sistem penggajiannya dan seterusnya. Nah, jadi memang harus ada polisi itu kemudian yang baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang dia itu punya dedikasi tinggi untuk ibaratnya kayak patroli, mengamati, menemukan ada potensi kejahatan di sini, ada pelaku kejahatan di sini, sampai kemudian dia bisa memprosesnya tanpa kemudian menunggu kebobolan dulu atau menunggu harus masyarakat melaporkan, misal seperti itu. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah bahwa tidak kita pungkiri, ketika judi online itu dipandang sebagai sebuah cara instan untuk kaya, ya. Kenapa itu menjadi menarik? Itu kan karena tadi kan dikatakan 80% pelakunya itu menengah ke bawah. Ya karena berarti harus diakui karena kesejahteraan masyarakat kita itu kurang, sehingga memang tidak akan bisa menghapuskan judi online ini kalau memang masyarakat itu belum berhasil kita sejahterakan. Nah, mensejahterakan masyarakat itu kan berarti kita harus tidak bisa hanya begini narasinya, yaitu kan dikembalikan kepada rajin atau tidak rajinnya seorang pribadi itu untuk bekerja, tidak semata-mata begitu gitu atas kerjanya, tetapi di situ ada berbicara ketersediaan lapangan kerja untuk para bapak. Kalau kemudian lapangan pekerjaan sudah disediakan tapi ternyata skill yang dimiliki oleh warga negara ini belum ada, berarti kan harusnya ada mekanisme untuk membuat mereka memiliki skill tersebut melalui proses pendidikan, pelatihan dan seterusnya. Kalau kemudian sudah memiliki kalian tapi dia tidak memiliki modal, ada banyak orang yang gitu sebenarnya sudah ya punya dia kemampuan tapi yang nggak punya modal. Kalau dia modal hari ini, peluangnya itu yang paling gampang itu pinjol karena nggak ditanya agunan kan gitu. Tapi kalau kemudian dia itu meminjamnya itu misalkan ke bank dan seterusnya, dia akan bersaing dengan mereka-mereka yang lebih meyakinkan profilnya gitu loh. Nah, namanya orang butuh itu kan karena memang dia tidak punya apa-apa. Tapi yang akhirnya mendapatkan modal justru mereka-mereka yang justru punya kekayaan yang lebih gitu. Nah, jadi di situ menunjukkan kita membutuhkan sebuah pengelolaan sistem ekonomi, dan juga yang berikutnya adalah semua kebijakan ini itu harus dilakukan oleh para pengelola negara yang memiliki political will, yang memiliki tanggung jawab bahwa memang mereka itu diangkat untuk meriayah mengelola urusan umat, ngurusi rakyat sebagai ro'in dan junah. Ro'in itu pemelihara urusan rakyat, berarti mereka itu tidak boleh mengabaikan gitu ya. Bukan kemudian rakyat itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan. Nah, dan itu biasanya itu lekat dengan sistem politik demokrasi, karena kan dia naiknya itu karena dimodali, sehingga ketika dia itu akhirnya berhasil naik, dia harus membayar balik modal. Mengembalikan. Nah, ini haruslah para pejabat yang sejak awal dia itu diangkat, komitmennya itu adalah keterikatan dia kepada Allah, kesadaran dia akan hubungan dia dengan Allah, bahwa dia ini adalah pemimpin yang diberi amanah mengelola urusan rakyat sesuai dengan tuntunan dari Allah. Nah, itu yang kemudian harus kita wujudkan. Jadi kalau kemudian kita terjemahkan, berarti judi online ini tidak akan bisa berhasil kita tuntaskan selama kita masih mengadopsi sekularisme. Sekularisme yang menjadikan agama tidak boleh ikut-ikutan bicara masalah di luar masjid, di luar tempat-tempat ibadah. Contohnya hari ini kita bahas judi online, lalu dikatakan nggak usah bawa Islam, nggak usah bawa agama, berarti selama Anda masih punya cara berpikir seperti itu, nggak akan pernah kita berhasil menuntaskan persoalan ini. Jadi kita harus membuang ide sekularisme tadi, dan juga tidak akan bisa kemudian kita menyelesaikan judi online ini kalau basis pengelolaan kebijakannya itu hanyalah materi. Nah, itu
bermaslahat atau tidak, bermanfaat atau tidak, menguntungkan atau tidak. Karena kalau hanya itu, maka sesuatu yang nyata-nyata jelas haram dalam pandangan Islam bisa jadi itu dihalalkan. Contohnya miras. Atas nama pariwisata pada beberapa tempat itu kemudian juga menjadi sesuatu yang dilegalkan, legal ya. gitu ya. Iya. Jadi mungkin itu jadi seruannya adalah ya kita memang harus kembali kepada syariah kafah begitu Mas Isa. Iya. Itu ya, ada kesempatan untuk Baik, kita akan